dengan bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat dan tepat, bagaimana tips dan trik mengerjakan soal-soal tertentu, dan lain sebagainya. Kita akan membuat jadwal. Nah, di sini saya akan membuat sebuah pelatihan. Pelatihan ini gratis ya. Ingat, kuotanya terbatas, jadi siapa yang cepat yang dapat. Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to my channel. Nah, tentunya pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan TPS ya. Nah, kalau di video-video sebelumnya saya membahas terkait dengan alur pendaftaran SBMPTN, tahapan-tahapannya dan persyaratannya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan TPS atau tes potensi skolastik. Nah, mungkin sudah banyak adik-adik atau teman-teman yang menonton video ini mungkin sudah banyak yang mengetahui apa itu TPS. Jadi TPS itu adalah ujian atau bentuk ujian yang akan dihadapi oleh para calon mahasiswa yang akan mengikuti SBMPTN 2020. Jadi TPS ini adalah tes potensi skolastik, di mana ujian atau bentuk ujian ini adalah satu-satunya ujian yang akan dihadapi oleh pejuang perkuliahan. Nah, di mana TPS ini adalah materi tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang sudah mulai diaplikasikan sebenarnya pada tahun 2019 lalu. Nah, jadi buat kamu yang nantinya akan mengikuti UTBK SBMPTN 2020, nah tentunya saya akan sedikit membahas terkait dengan apa itu TPS, bagian-bagian dari soalnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saksikan terus video ini dari awal sampai akhir, karena saya akan membahas terkait dengan tes potensi skolastik ini untuk kalian semua. Ya, sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan yang akan saya bahas di video ini, ada sedikit informasi dulu yang ingin saya sampaikan ke adik-adik semua. Jadi, melalui surat edaran nomor 11/SE.LTMPT/2020 ya, tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Jadi di sini LTMPT memutuskan bahwa pelaksanaan UTBK sebagai syarat SBMPTN tetap dilaksanakan. Nah, namun yang menjadi perbedaan di sini ada sejumlah perubahan di mana UTBK SBMPTN 2020 di dalam surat edaran tersebut, yaitu terkait dengan ujian dalam UTBK itu sendiri. Ya, jika sebelumnya materi yang diujikan adalah TPS atau tes potensi skolastik dan TPA atau tes potensi akademik, maka kini pemerintah memutuskan hanya TPS saja yang digunakan untuk menguji peserta UTBK 2020. Nah, jadi jika kamu masih bingung terkait dengan TPS ini, mungkin info ini dapat memberikan sedikit pemahaman terkait dengan kebingungan kalian. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa TPS atau tes potensi skolastik ini merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif kalian yang berupa penalaran dan pemahaman umum yang dianggap penting. Nah, tak hanya digunakan dalam SBMPTN, sebenarnya TPS sendiri sudah digunakan sejak jauh-jauh tahun yang lalu ya, jauh tahun-tahun sebelumnya bahkan seperti itu. Dan telah diterapkan di beberapa negara maju seperti Inggris, Finlandia, dan juga Australia. Di Amerika Serikat sendiri, TPS juga menjadi salah satu yang biasa digunakan untuk melanjutkan perkuliahan ke perguruan tinggi. Ya, secara umum, TPS atau tes potensi skolastik ini terbagi menjadi dua jenis. Nah, di mana listening test ini menguji kemampuan kalian dalam membaca, menulis, dan juga matematika. Nah, sementara subjek tes akan menguji keterampilan kalian dalam bidang studi tertentu seperti sains, sejarah, dan juga bahasa asing. Nah, sedangkan soal yang akan muncul pada tes potensi skolastik pada SBMPTN 2020 ini mencakup 4 jenis. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan penalaran umum. Nah, penalaran umum itu seperti penalaran bacaan. Jadi kalian harus membaca tabel atau teks atau grafik atau paragraf atau
bahkan paragraf argumentatif ya. Dan tentunya juga memahami informasi dalam bacaan dan menganalisis, dan tentunya juga melihat kira-kira terkait dengan kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, masih terkait dengan penalaran umum, ada juga yang namanya penalaran kuantitatif. Jadi ini terkait dengan operasi bilangan bulat, pecahan, perbandingan, persamaan linear, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk penalaran umum. Nah, yang kedua ada namanya pemahaman bacaan dan menulis. Jadi di sini kalian harus memahami inti dari paragraf tersebut. Setelah itu menarik kesimpulan dan tentunya melihat pesan yang tersirat dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua penggunaan EYD yang tepat. Jadi biasanya tuh ada soalnya yang tanda komanya dipindahkan atau tanda titiknya yang dipindahkan, atau tulisan YTH ya, yang terhormat itu apakah semuanya huruf besar ataukah cukup huruf pertamanya saja yang besar, terus TH-nya misalnya itu huruf kecil dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ada yang keluar juga di pemahaman bacaan dan menulis. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini soalnya itu terkait bahasa Indonesia dan juga ada sedikit sebagian bahasa Inggris yang mungkin saja akan keluar nanti. Nah, masih di pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi di sini kalian juga dituntut untuk mengetahui tentang anonim, sinonim, identifikasi wacana, menarik informasi dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalian harus mencari informasi tertentu dari bacaan-bacaan yang telah disiapkan oleh soal ya, seperti itu. Nah, yang keempat pengetahuan kuantitatif. Nah, ini pengetahuannya terkait dengan aljabar, aritmetika, geometri, peluang, terus juga kecukupan data ya atau tidak. Selain itu juga ada fungsi, statistika dan lain sebagainya. Jadi ada banyak bentuk-bentuk soalnya, tapi secara umum hanya 4 bagian begitu ya dari tes potensi skolastik ini. Tapi dari 4 bagian itu ada bagian-bagiannya lagi, jadi kalian harus memahami betul. Jadi nanti kalau misalnya kalian memahami bagian-bagian dari keempat ini, tentunya kalian akan mudah menebak, oh ternyata ini soalnya mengarah ke sini, atau soalnya ini mengarah ke peluang misalnya, atau aritmetika misalnya, atau terkait dengan fungsi dan lain sebagainya. Jadi kalian harus memahami betul bentuk soalnya seperti apa, dan kira-kira apa yang diinginkan oleh soal tersebut. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seleksi SBMPTN tahun ini sebenarnya lebih mudah karena TPA-nya dihilangkan, sehingga hanya TPS saja yang diujikan ke calon mahasiswa. Jadi saya rasa untuk tahun ini tidak serumit tahun lalu, karena kalau tahun lalu itu dia harus mempelajari TPS dan TPA ya, karena dua bentuk soal ini semuanya diujikan pada saat seleksi SBMPTN. Sementara di tahun 2020 ini hanya satu saja, yaitu TPS. Maka dari itu saya rasa kalian bisa menguasai lah begitu ya, terkait dengan bentuk-bentuk soal yang ada di TPS itu. Nah, selanjutnya terkait dengan soal-soalnya. Nah, sebelumnya saya sempat membagikan beberapa formulir, dan tentunya juga sudah banyak yang mendaftar. Nah, di sini saya akan membuat sebuah pelatihan. Pelatihan ini gratis ya, dan tentunya ini terbuka untuk umum dan sangat diprioritaskan untuk yang mau ikut ujian TPS tentunya, karena di sini kita akan membahas terkait dengan soal-soal yang ada di 4 bagian tadi itu. Jadi kita akan membuat jadwal. Jadi kita akan rutin melakukan pelatihan, dan ini memang saya buat hanya khusus untuk adik-adik semua supaya kalian bisa lolos di fakultas atau program studi yang kalian impikan. Jadi saya hanya ingin berbagi ke kalian semua apa yang saya miliki, dan tentunya semoga setelah mengikuti pelatihan ini kalian bisa lebih memahami terkait dengan bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat dan tepat, bagaimana tips dan trik mengerjakan soal-soal tertentu dan lain sebagainya. Nah, saat ini sudah ada kurang lebih 70-an orang yang mendaftar, dan kemungkinan kita akan batasi karena sepertinya akan membludak, karena baru tadi
kurang lebih 3 jam yang lalu saya buka, ternyata peminatnya sudah banyak sekali, dan sementara yang kita buka itu hanya sekitar 100 peserta, jadi masih ada 30 slot yang kosong. Ini saya sangat terbatas sekali. Jadi buat yang ingin bergabung di pelatihan ini, kalian bisa klik link di deskripsi saya. Nah, silahkan diisi Google Form-nya dan silahkan diikuti persyaratan-persyaratannya. Ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi silahkan mendaftar siapapun yang ingin mendaftar. Dan ini nanti bentuk pelatihannya itu kita akan menggunakan aplikasi daring ya. Jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa mengikuti. Kalian tidak perlu keluar rumah, cukup siapkan laptop, siapkan buku catatan, dan siapkan kuota internet. Kita akan belajar bersama. Oke? Kalau begitu, saya rasa cukup sekian. Nanti bahas-bahas soalnya kita akan lakukan di di pelatihan khusus itu. Yang berminat silahkan mendaftar. Ingat, kuotanya terbatas. Jadi siapa yang cepat yang dapat. Dan kalau misalnya kuotanya sudah full, mohon maaf, kita akan tutup pendaftarannya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Well, that's practice.